Saya menerima itu, berarti cerita itu disepakati oleh siapa? Kan begitu. Kalau ulama-ulama yang memang kita yakini periwayat, ya, kayak Tarmizi dan segala macam, kan gitu, riwayat dalam cerita-cerita, ya saya karena tidak punya kompetensi atas pembantahan itu, saya tidak berani menggunakan logika saya. Tapi saya dengan hari ini, kalau Kang tanyakan, dengan harus saya percaya saat saya mau ingin mengkaji itu. Awalnya saya percaya dulu. Nah, kalau saya mengatakan tidak percaya, saya harus membuktikan tidak percayaan saya itu dengan versi yang berbeda gitu. Nah, kalau enggak saya harus percaya dulu. Jadi nyambung gitu. Kalau saya langsung mengatakan saya tidak percaya, misalnya dengan itu. Nah, orang akan nanya kenapa kau tak percaya? Nah, oh ini begini, ini siapa? Nah, itu namanya kusir. Tidak ada kerangkanya yang proper gitu. Kembali ke seperti saya bilang tadi gitu. Ya ulama-ulama yang kita akui, misalnya periwayat, penyampai sejarah, kan mereka juga tidak ada keinginan juga kan, karena kan dalam periwayat hadis itu kita tahu itu udah diuji, dia nggak pernah berbohong, kita yakin itu. Nah, dia tidak ada nafsunya, tidak ada kepentingan gitu dalam menafsirkan ini. Kita setuju dulu dengan periwayat itu, periwayat cerita. Kalau nggak setuju kita, ya udah kemana-mana. Jadi jawaban saya harus percaya dulu. Kalau nggak saya percaya, saya nggak akan kaji, karena ceritanya nggak ada. Itu ya, jawaban saya. Oke, jenengan kan percayanya itu dari mana? Dari Ya, data. karena cerita itu juga gini, cerita itu saya dapat bukan karena saya saksikan. Biarkan saja orang mau bercerita dengan data, dengan dia siapa yang menceritakannya, propernya, ya nggak apa-apa. Nah, karena kalau saya nggak percaya, saya juga nggak akan bisa katakan nggak percaya. Kalau saya tidak percaya, gimana saya mengatakan percaya? Karena kan cerita itu kan juga dibawa, bukan kita menyaksikan di situ. Kan cerita itu dibawa. Nah, terus kita berdasarkan iman berarti. bukan, beda dia, Bang. Beda. Begini dia, misalnya begini, ya. Saya lupa itu apa namanya. Begitu abang mendengarkan satu cerita dulu, ya satu cerita aja, nggak usah dulu cerita apa atau kabar ya, namanya masih kabar ya. Nah kabar itu dipercaya dulu. Oke, setelah dipercaya, kalau kita ingin mengkonfirmasi, nah, baru kita lakukan. Tapi kalau dia sudah bercerita itu tidak percaya, kenapa kita percaya? Karena dari sumber yang menceritakan, kan begitu. Nah makanya tadi saya bertanya, cerita itu disumberkan dari siapa? Kan? Nah, kalau kita tadi di pajak atau di pasar ya, kayak bahasa orang Semarang pajak gitu, di pasar ada orang jual obat cerita itu kita nggak tahu dia ini sumbernya tukang toyo. Itu keyakinan Mas, kalau kabar langsung dipercaya. Bukan, itu keyakinan. percaya itu pun ada tingkatannya Bang, nggak sampai keyakinan. Misal apa? Logis. Nah, kepercayaan itu bisa menjadi logis dulu. Saya bilang gantian Bang, saja boleh saya bicara Bang, biar saya jelaskan secara metodologi Bang. Jadi jangan dua arah gitu. Kayak ceramah tadi Bang. Saya kasih contoh biar sampai ini. Nggak, bicaranya pakai metodologi Bang. Kalau mau bicara sains itu. Biar saya tuntaskan dulu Mas. Biar saya tuntaskan dulu. Nanti. Oke. Tadi ada. Oke. Tadi ada yang bertanya. Tadi ada yang bertanya sedikit Kang, biar saya sampaikan tadi biar dapat jawaban Bapak tadi biar nggak penasaran. Misalnya begini, oh kamu SMA di SMA 2 Medan. Iya, oh saya juga SMA di situ, kita belum percaya. Lalu dia sebut satu nama. Kepala sekolahnya si ini ya, guru matematika namanya si ini ya. Nah, dengan data yang diberikannya tadi dan itu valid, nah kita percaya. Awalnya itu masih berarti logis gitu ya, tapi belum sampai ke tahap keyakinan. Nah, karena gimana kita sampai tahap keyakinan setelah kita telusuri. Nah, misalnya kita ambil himpun data dan sebagainya, sehingga dapatlah ijazah dia, sehingga dapatlah keterangan dari teman-temannya bahwasanya letting tahun segini memang betul, kelasnya di mana, itulah baru sampai keyakinan. Tapi kalau baru penyampaian dengan tadi alasan yang dikemukakannya tadi dan dia siapa, itu menjadi pertama masuk, oh masuk akal kalau dia SMA di situ, karena dia tahu
tapi nggak mencapai kebenaran dulu gitu. Itulah asumsi kalau saya rasa. Nah, kalau sampai data, dia sudah masuk ke arah situ. Oh, datanya ada, karena ada sumber-sumbernya gitu, Kang. Terima kasih. Lanjut, Kang. Oke, Kang Randy ya. Tadi jenengan mengatakan bahwa Bunda Halimatu Sa'diyah itu menseleksi bayi-bayi gitulah gampangnya. Dan Muhammad balita kecil itu kan belum nabi tuh, masih Muhammad. Nanti baru 40 tahun kemudian nabi gitu ya. Maaf Kang, saya nggak ada cerita itu. Saya hanya mengatakan, maaf Kang ya, saya potong biar nggak lari. Saya nggak mengatakan dengan cerita itu, tapi siapa yang menceritakan? Dengan siapa yang menceritakan itu? Misalnya para ulama-ulama yang suluk gitu ya, yang kita pahami, yang kita kenal cerita itu. Ya, nah begitu diriwayatkan kepada dia, awalnya saya wajib percaya dulu. Gitu. Loh, memangnya dulu mah Tapi percaya bukan sama tahu, Mas? Kita percaya dulu karena tahu kita percaya, atau karena percaya kita cari tahu? Nah, oke. Gini. Kalau tahu namanya memaksa, Pak. di dalam satu teori, tahu itu berarti mengetahui atau melihat atau menyaksikan atau mendengar, itu tahu. Tapi kalau kita mendengarkan cerita, kita kebenaran itu masih sebatas faktor. Misalnya faktor orang yang kita percaya. Ya, itu kan pada umumnya sering lah. Misalnya kayak seorang mata-mata gitu ya, yang kita percaya intelijen. Nah, dia hanya memberikan satu informasi karena ke individual dia di dalam konteks kita yakin sama dia, sehingga dapat kita terima awal informasi itu benar. Tapi tidak cukup itu menjadi satu keyakinan. Nah, kita perlu banyak cross check kembali tentang informasi yang disampaikannya. Gitu. Kalau kita mau. Jadi ke individual itu seperti negara mempercayai intelijennya. Nah, itu wajib di dalam hukumnya. Kalau enggak ya enggak jadi proper. Masa seorang kepala negara tidak percaya kepada intelijennya? Berarti kan enggak proper. Jadi bagaimana kepala negara mendapatkan informasi gitu. Nah, contohnya seperti itu Kang gitu. Oke. Tapi bukan serta-merta itu menjadi satu keyakinan. Oke, gitu. tapi yang gini Kang Mas, aku menangkap apa yang jenengan sampaikan. Boleh jadi aku salah menangkap, nanti diluruskan. Jenengan itu terhadap sebuah kerangka berpikir, epistemologinya itu jatuhnya ujuk-ujuk percaya dulu. Itu loh. Maka aku mengajukan pertanyaan, dalam kerangka berpikir pijakan-pijakan rasionalitas kita, mana lebih dulu? Percaya dulu baru tahu, atau tahu dulu baru kita percaya? Mana yang mana ini? Jenengan pada posisi yang mana? Nanti kita bawa ke cerita itu, bahwa Halimatu Sa'diyah, bunda susunya Muhammad kecil, itu menseleksi bayi-bayi kecil, dan Kanjeng Nabi Muhammad kecil itu tidak lolos seleksi. Itu jenengan terima seperti itu. Kalau jenengan terima, maka aku akan menolaknya secara asumsi. Tetapi kan harus ingat, asumsi itu dibangun atas logik, gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah dikatakan data itu tidak segalanya dalam sebuah diskusi. Data itu adalah sebuah instrumen, dia hanya alat. Nanti itu yang menjadi penentu itu adalah logika berpikir kita. Itu pendekatan filsafatnya begitu. Jadi data itu juga berawal mula dari asumsi orang juga, analisis orang juga data itu. Sebentar, biarkan kami berdua. Awal mulanya. Biarkan kami berdua. Jadi gitu Kang Mas. Kalau nanti aku akan membantah, kalau jenengan pada posisi menerima itu dan jenengan akan mengambil. Ya itu udah benar kan. Yang disampaikan yang tadi bahwasannya data itu ya bersumber dari logika itu sendiri, karena pembuat data itu putus Kang Mas. Silakan gue sebutin dulu ya. Silakan Jadi begini ya. cakap. Misalkan aku tanya sama Kang Randy, dari mana jenengan bisa menerima sebuah cerita bahwa Muhammad kecil itu tidak lolos seleksi oleh Bunda
Halimatu Sa'diyah, baru kemudian setelah di pertengah jalanan pulang, Bunda Halimatu Sa'diyah turun lagi ke bawah, baru mengambil Muhammad kecil. Itu dari mana? Tentunya Kang Mas kita tadi akan mengambil data dari catatan-catatan yang Saya jawab ya. Saya jawab ya. Enggak, saya jawab ya. Nah, tadi kan sudah ada itu disampaikan. Nah, ini saya jelaskan. Nah, kebenaran itu sendiri adalah persesuaiannya antara pengetahuan dan penalaran. Dan objek bisa juga diartikan sesuatu, pendapat, atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Kan begitu dulu. Artinya kebenaran itu adalah hanya persesuaian dulu. Ya kan? Dari pengetahuan kita. Kita clear sampai sana. Oke. Kita bawa ke sejarah 1400 tahun yang lalu. Ya, atau 1300 sekian saat Rasulullah lahir. Nah, berarti kita harus melihat itu dari keadaannya, geografinya, kebiasaan orang setempat, ya, bagaimana kekuatannya semua. Nah, inilah yang dikatakan adalah data, kan begitu. Nah, makanya saya katakan tidak bisa kita mempersesuaikan secara real kalau kita membandingkan keadaan hari ini dengan 1300 tahun yang lalu, ya, atau kebiasaan orang di sana dengan kebiasaan kita tidak bisa kita persesuaian. Nah, makanya di sini butuh data. Ya, kebiasaan-kebiasaan begitu ya. Kebiasaan di sana bagaimana sejarahnya, etimologinya, segala macam lah, geografinya di sana. Nah, makanya saya katakan tadi ya, sebenarnya logika ini bisa jadinya terbantahkan karena kita hanya menggunakan persesuaian hari ini di keadaan saat ini, karena itulah kebenaran logika, ya. Nah, sama kalau kita berbicara 1400 tahun yang lalu ada besi terbang-terbang di langit, kita mengatakan itu nggak logis. Nah, tapi di tahun 2000 sekian atau tahun 1026 ya, pertama kali pesawat ditemukan, itu menjadi logis, Kang. Nah, jadi kalau kita mengatakan logika itu sudah menjadi satu kebenaran yang mutlak, itu udah salah besar. Kan benar, zaman Rasulullah dikatakan akan ada besi-besi berterbangan. Atau nggak usah di zaman Rasulullah, nanti saya salah hadis ya. Atau gini, kalau kita 1000 tahun yang lalu dikatakan, oh nanti ada besi terbang-terbang di langit dan bisa kecepatannya 600 km per jam dengan membawa penumpang 600 orang. Masuk akal nggak? Logika nggak menurut? Oh nggak logika, kok gila, kok mimpi. Tapi sekarang menjadi logis. Makanya saya katakan tadi, begitu kita memahami sejarah, tidak hanya bisa menggunakan yang namanya logika. Karena sejarah itu jauh dari persesuaian kita hari ini, Kak. Jauh, gitu. Nah, itu mungkin. Oke, nggak begitu juga, Mas. Itu yang salah orang yang menggunakan logika. Bukan logikanya itu yang salah. Tapi orang yang menggunakan logika itu yang salah. Dia membaca situasi dan kondisi 14 abad yang lalu dengan kondisi sekarang, gitu loh. Jadi harus dibedakan antara logika ya dengan mereka yang pakai logika. Yang Kakak bilang tadi barusan. Jadi, betul. Itu yang saya maksud. Iya, saya kan tidak jika dalam menggunakan konteks logika, itu, gitu loh. Jadi, nah, jika menggunakan logika, Kakang bilang tadi, hanya menggunakan persesuaian, Kak. Host, aku kira kan aku boleh. Siap. Salah, saya salah. Lanjut. Oke, terus. Lanjut, Kang. Benar kan, sudah saya duga kan. Enggak usah diperbesar, saya udah ngaku salah. Enggak, saya duga tipe Anda seperti apa. Enggak. Saya sudah ngaku salah, jangan Anda menduga lagi. Lanjut, Kang. Lanjut, Gus. Jadi ini Kang Masku ya, tanpa mengurangi rasa hormatku untuk jenengan, ya saya senang diskusi dengan jenengan. Cuman yang aku perlu kukuhkan tadi sebetulnya begini loh. Apakah kita akan menafikan asumsi ketika berhadapan dengan data? Karena apa? Data itu sendiri awal mulanya dibangun atas asumsi, gitu loh. Jadi ketika jenengan memakai data untuk melawan argumentasi saya, itu boleh saja saya bantah dengan asumsi. Bahkan asumsi itu original, karena asumsi itu
saya bangun dari logika saya, sedangkan jenengan menggunakan logika orang lain yang Anda gunakan untuk berdiskusi dengan aku. Jadi nggak sesuatu yang absolut. Data itu bisa saya tolak kok, gitu loh. Jadi di sini aku ambil contoh tadi itu tentang Bunda Halimatus Sa'diyah. Kalau kita tanya kepada siapapun, mereka akan menggunakan buku-buku sejarah. Mereka akan menggunakan. Oh, kok dubbing ya? Mereka akan menggunakan catatan, katakanlah Habibur Rahman atau siapalah, buku-buku tentang sejarah Kanjeng Nabi sebagai data. Lah aku tolak data itu dengan asumsi. Tapi jangan lupa asumsiku itu dibangun atas dasar logika. Logikanya gimana? Logikanya adalah bahwa Muhammad kecil ini adalah cucunya seorang penguasa yang sangat terhormat saat itu. Parameternya apa? Siapa yang menguasai Ka'bah, dia adalah penguasa. Kalau kita tarik ke dalam kerangka berpikir sekarang, ini cucunya presiden loh. Lalu akan diseleksi sama babu-babu tukang susu itu, kan nggak logik. Yang logik itu adalah presidennya menyuruh pembantunya, halo kamu seleksi itu ibu-ibu susu, mana yang paling pantas untuk menyusui cucuku. Begitu. Ya, tapi kan ini hanya sebuah cerita saja yang aku ambil, tentunya banyak cerita-cerita lain. Jadi nanti banyak lagi. Kalau kita diskusi tentang Alif Lam Lam Ha, banyak teman-teman menggunakan catatan-catatan Imam Sibawayh sebagai data. Lah kalau data itu aku tolak. Jadi intinya, Kang, saya dalam sebuah diskusi itu pusatnya itu ke logika. Nah, nanti kita uji benar atau salah. Apa yang dimaksud benar? Benar itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan, gitu. Oke, aku kira itu saja. Aku mohon maaf untuk Kang Mas Hendy kalau ada salah-salah aku membaca kerangka berpikir dengan saudaraku, dan aku harus memberikan waktu untuk teman-teman yang lain. Apa yang aku sampaikan bebas-bebas saja. Karena ini dalam rangka epistemologi itu begitu kerangka berpikirnya ya. Mau cocok diambil, nggak cocok dibuang, nggak ada masalah. Host, terima kasih sudah memberi aku waktu. Baik, Kang. Terima kasih juga Kang ya. Kalau saya ada Oke, assalamualaikum. Oke Kang, kalau saya pun ada salah. Iya Kang, kalau saya ada salah, waalaikumsalam. Kalau saya ada salah juga saya minta maaf karena itu adalah pendapat yang ya, salah pendapat mungkin yang salah itu asumsi. Saya mohon maaf, asumsi itu salah. melihat Asumsi selalu salah. Asumsi itu salah. melihat Yang itu pemikiran. saya mohon maaf gitu. Yang salah itu asumsi, itulah kesalahan. Saya mendukung asumsi, enggak. Saya mendukung asumsi. Nggak boleh, asumsi itu mutlak salah. Asumsi itu mutlak salah. Jangan didukung. Begini. Izin sebentar ya. Izin sebentar. Kalau ada asumsi enggak bisa hidup kita ini. Ini izin sebentar ya. Saya akan menambah Riko seperti tadi yang bahwa jika asumsinya masuk akal dalam logis itu bisa mematahkan data. Tak kasih contoh ya. Contohnya ini data dari Bible mengatakan bahwa ular makan debu ya. Contoh ya. Ular makan debu sehingga makan daun. Ini data. Dan padahal singa itu makan daging. Nah, itu logika. Nah, iya kan, data pun bisa dipatahkan. Kalau data benar, kalau asumsi salah, udah nggak usah dipertanyakan. Ya sudah, kita asumsi salah, data benar, udah. Iya, ada data paling benar deh. Pokoknya yang siapapun yang berasumsi cepat-cepat mohon maaf. Mohon Tapi ya Mas ya izin ya, karena saya kan mau kerja juga. Saya rasa orang-orang yang berdebat di sini lebih dikedepankan emosionalnya. Saya salut dengan Gus tadi. Enggak, karena tadi dibahas tadi disimpulkan seolah-olah yang bagaimana. Padahal yang saya sampaikan itu adalah pendapat. Ya kan nampak ya, kita juga ya terserah. Tapi kan kembali kesimpulan saya lihat ya. Sebenarnya yang saya sampaikan itu sama Gus tadi adalah satu pendapat yang berbeda. Tapi kayaknya tidak ada yang tidak ada yang terlalu didramatisir ya. Nah,
saya juga bisa membantah sampai kapanpun, misalnya kayak tadi data tentang Alkitab ya. Ya kalau data itu dibasiskan dengan hal yang salah, kita harus bisa membuktikan bukan hanya dengan satu logika dasar ya. Ya saya mengajak kawan-kawan untuk berpikir lebih rasional, lebih mendapatkan satu pemikiran yang baik gitu. Kami terima Ya salah. tapi kalau hanya cukup semua itu, ingat ya ada kata hanya cukup semua itu dibasisi dengan satu logika sudah clear, itu tidak cukup menurut saya. Perlu kita juga mengatakan sejarah. Kalau kita juga bahas di dalam hadis-hadis yang sahih, banyak juga apa yang dikatakan Rasulullah itu, ya makanya saya sengaja membuat begitu. Biar memajukan emosinya itu kelihatan. Ya, biar emosinya itu kelihatan. Nah, karena cerita dalam Nabi pun, dalam Al-Quran lama kali bicaranya lah. dengan persesuaian yang hari ini dilakukan, ya bisa saja juga dibantah orang dengan logika orang hari ini. Nah itu saja, nampak kok, kelihatan kok mutu dari orang-orang yang membantah percakapan itu nampak kok. Ya. Oke, makasih host. Anda yang ribut kok kami pula yang disalahkan. Biarin Pak Saksono, kita ini memang salah Pak Saksono, kita ini kan orang yang asumsi ya. Modal asumsi istighfar saja. Iya. Modal asumsi sebenarnya apa yang syukurin. Saya udah Gue cuma informasi. Gue kena blender cerita dulu. Jadi ini ya Ren ya kalau orang punya otak itu dalam bergaul dia kenal dulu baru nyubit. Kalau kau ini Kita nggak bergaul kok. Siapa bilang kalau nggak kau bergaul? ini nyubit dulu baru kenal. Enggak, kita nggak bergaul, Pak. Otak kau jangan taruh di Enggak, kita saya nggak bergaul dengan orang yang berbicara seperti ini. Ya. Kami nggak kenal sama dirimu. Saya juga kenal Coba dulu. orang lagi ngomong kau potong. Di Bukan, mana karena kau ngomongnya pun langsung ke aku. Di mana Terus ada kau menasihatin aku, nggak ada hak kau menasihatin aku. kerasukan beneran. Saya kerasukan dia. Bukan kerasukan. Ya nggak pantas kau mau Kamu kayak perempuan. Masa aku biarkan? Iya kok kayak perempuan nih. Aku ngomong, kau ngomong. Siapa mau didengar? Dia nyubit Ya, dulu baru tadi kenalan. ya. Salah itu. Endin kasih kesempatan, sekarang kasih kesempatan Bang Tristan. Ya kenalan dulu. Bang Sandi, ya kan? Kenal dulu. Baru kau nyela. Gak punya akhlak kau, gak ada adab kau tuh. Udah pendusta, penipu, tukang bohong lagi. Sudah Tristan sudah. Tidak, tangga ada, kok ada-adakan. Sudah Tristan sudah. Dia Aku mau ketawa dulu. dia Terus itu kalau hanya itu membantah nggak ada, ini nggak ada. Ayo debat kita. dia itu hanya ingin membantah. Bukan, ini mau dikenal orang. Masa Iya, kecilnya kurang biar bahagia. pinter gitu loh. Mau dilihat orang pinter, iya betul. Biar kelihatan pinter. Pada gitu. masa kecil kurang Omongan bahagia kamu begini. kancengan yang tidak punya akhlak. Cobalah, Anda mencerita akhlak, tapi Anda tidak mencontohkan akhlak kita Anda debat sendiri. ya, tolong harus bikin mode pesta. Ini Randy ini kayaknya orangnya pintar ini. Kau mau debat Omongan apa? kancengan yang tidak punya akhlak. Anda mengatakan Kamu saya ngomong aja kamu potong nih barusan. lebih bagus Gimana saya akhlakmu? potong daripada ucapan Turunkan Anda. Amos. Kita lagi ngomong. Muncungnya nggak bisa diam. Ya nggak apa-apa muncung saya tidak punya dia, tapi muncung masih kau sopan nggak saya bisa katakan. diam. Mau lagi ngomong. Kita nggak ada yang kenal sama Ya, Anda kamu di sini ngomongnya loh. juga nggak punya akhlak. Siapa yang menjelek-jelekan orang. siapa yang kenal? Ini host ini kayak mana host ini? Kayak gini pula. Narasumber tuh yang pintar lah. Yang ini nih masih anak bawang ini. Ya itu menunjukkan Anda punya akhlak. Apa Dan menunjukkan kata- kau memang dungu? Nah ya udah. Orang lagi ngomong dipotong. Nah iya. Ini ngomong dipotong-potong tuh adabnya mana deh? Iya. Yang dituju ngomong juga Nggak misalkan mempan. Ustaz Faisal Nggak tadi. Kau ikut campur di tengah. Kau nyubit orang tapi orang gak kenal sama kau. Kena injaklah kepalamu. Betul lah kalau bergaul. Kau di Itu mana kau begitu tinggal saya deh? potong kau bilang nggak punya akhlak. Kau di mana kau tinggal? Hei, tanya A jawab B. Di mana kau tinggal? Apa? Udah Kau kita tinggal sama-sama mana? orang Madan lu. Di Medan bos. Janganlah ribut di keomelku ini ah. Nah, Aku mau tol hude, maribu-ribu siron. Ah, aku di Medan bos. Medan. Jangan kau anggar kau Medan, tapi kau di sini
Apa sengak kok di sini? Jangan Nggak ada aku melanggar Medan, Bos. Jangan kok karang. Orang lagi ngomong sama Pak Isa kok potong-potong. Nggak ada orang Medan tuh ada Kau boleh kiriman ampas kau kan? Bukan kan? Apa? Bukan keren ampas kau bukan kan? Bukan keren ALS kau kan? Nah, kau Ya. bukan preman kau. Kau bukan preman di apa sana, Ini di saya Tisa kenal. sana, bukan. Dia suatu pengajar di di universitas Kau apa? terpelajar, kau tunjukkan kau terpelajar orang ngomong, jangan kau potong dulu. Dengan akhlak kau mengamati Apa orang, makanya harus apa? Kau kupotong. jelas di sini mata semua. Dengan lihat. akhlakmu berbicara Orang begitu lagi terpaksa ngomong saya kau potong nih, barusan kau Karena potong akhlakmu lagi. berbicara pun tidak Coba ada. otak, Jadi kau ini nggak akan diterima di memotong kamar mana. akhlaknya kamu. Ya, ucapan kamu yang saya potong karena kamu mengarahkan ke saya. Wajib Sama saja 11-12. Ada Ustadz Faisal, silakan Ustadz. Keduanya sama saja Pak Sasono. Mereka ingin menunjukkan kehebatan. Mereka ingin menunjukkan kehebatannya masing-masing. Makanya mereka berebut. Udah dikeluarin semua ini. Mau mendengar, mau didengar. Jangan Udah dikeluarin semua ini sudah dari Komal. Iya, kita ini kan mencari ilmu, bukan mencari Iya. pandai-pandai Cari bicara. ilmu. Betul. Mungkin gini Hos, izin saran aja gitu kan. Udah berapa kali dinaikkan kan tetap seperti itu kan. Tapi tetap dinaikkan itu Hos. Itu saran aja. Iya, yang disalahkan itu hostnya nanti. Iya, kita ini mencari ilmu, bukan untuk perdebatan. Ya saya kan sama pemahaman Ustaz Faisal kan berbeda, tapi saya menghargai loh. Iya, kita Saya harus saling berbeda, saya menghargai. Gitu nama jago ilmuwan. Orang itu yang orang yang punya ilmu gitu loh. Oke, silakan Ustadz Faisal. Oke. Jangan asumsi ya, Ini Ustaz, ya. apa kira? Saya ini mulai tadi mendengarkan, cuma masih belum ada yang bisa saya simpulkan ya. Artinya dari tema yang diajukan oleh host tadi aslinya kan, peperangan Jamal tadi yang kok doubling ya kayaknya ya. Berarti ujung pangkalnya temanya Hos ya Ustadz ya. Iya. Nah cuma gini kalau mau diskusi atau pertanyaan itu kita harus persiapkan dulu itu minimalnya. Ya. Kalau kita naik kemudian gimana perang Jamal itu memang jawabannya seingatnya akhirnya kan. Gitu. Contoh seperti tadi ada berapa jumlah yang terbunuh itu akhirnya kita kan seingatnya ya ribuan kan gitu aja. Berapa jumlahnya kita kan harus buka-buka lagi masalahnya gitu lah. Nah, beda ketika kita memang sudah ada persiapan sebelumnya. Itu baru tinggal kita main contek kan begitu aja. Kita contek, kita paparkan kan begitu kan. Udahlah itulah judulnya kami Syiah. Hah? Kenapa? Judulnya kami Syiah adalah udahlah. Ya. Jadi gini Ustadz. Wajah Syiah. Udah kami Syiah. Udah selesai ini, udah selesai semua ini urusan. Ustadz Faisal. Iya. Ustadz. Gimana? Ya intinya kan hostnya ikut andil juga gitu kan Hos. Apa Ustadz? Kan? Iya. Jadi kalau gini ini kan memang akhirnya tidak ketemu pangkal ujungnya. Jadi mending kita buka Komal, kita nyantai-nyantai dulu. Gimana kalau nanti kita buka lagi sambil bahas ini ya? Itu enak itu. Enak ya. Kita ini kan masih ilmu masih awam loh. Kita masih mempelajari birokrasi apa, geografi, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang kemana ini belajar sosiologi loh, motoperlogi, bukan itu yang perlu di sini nih. Aduh, yang satunya penuh orang yang wajib data ya, apa-apa harus data, apa-apa harus data. Data itu tidaklah selalu bisa menyelesaikan semua masalah. Data itu belum tentu itu jawaban yang benar.
data itu masih bisa salah. Tengok tuh Ustaz Pasar kan ganteng dia kan. Nah, ganteng dia pakai baju hitam dia nampakkannya si A-nya baju hitam dia. Asik sambil ngopi. Katanya Allahumma sholli ali Muhammad wa ali Muhammad gitu. betul lu Ali Muhammad. Oke teman-teman, aku kira cukup gitu aja tadi ya. Aku telah memberikan sebuah ajakan untuk berpikir secara akademis, di mana posisi data, di mana posisi asumsi gitu. Sebetulnya masih kurang, cuma waktunya harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Ya, nanti kalau yang ngomong Gus Putih terus nanti dibilang monopoli. Oke, sampai di sini dulu ya. Dan memang diskusinya agak ruwet tadi ya, saling ngomong semua gitu. Oke, semoga nanti ada waktu-waktu lain ya, dan pandai-pandai kalian untuk mendapatkan apa yang bisa kalian dapatkan dari diskusi ini ya. Harus memilih dan memilah. Oke, karena apapun adanya tetap ada yang bisa kalian ambil sebagai pengetahuan di diskusi yang meskipun amburadul ya. Kadang-kadang semua pada mau ngomong, jadinya nggak tahu apa yang mau diomongkan. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.